Nampak seperti makhluk ini adalah kerang yang coba untuk mengambil oksigen. Akan tetapi surprise. Yap, seseekor sudah menguntitnya sedari tadi. Dia adalah entitas pemakan hewan bercangkang, Atlantic Wolffish atau ikan serigala Atlantika. Umumnya mempunyai rahang yang kuat dan juga gigi yang tajam. Terlebih, mulut tebal dan lebar memudahkannya untuk menggerus cangkang maupun bulu babi dengan mudah, layaknya permen. Dia adalah makhluk penyendiri atau soliter. Namun, ada makanan kita berteman. Warga pun datang, mereka celamitan. Dasar baik gemoy-gemoy muah. Hidup di kedalaman 20 hingga 500 meter, sang ikan terbilang berukuran cukup besar. Panjang tubuhnya bisa mencapai 2 meter dengan berat 18 kg. Wups, terlalu banyak mengunyah cangkang membuat giginya keropos dan patah-patah. Meski bisa menumbuhkannya lagi sesuka hati, tetap saja membutuhkan waktu. Aku benci cangkang. Jangan terlalu mencolok berpenampilan saat berpergian. Nampaknya terjadi di dunia hewan. Namun, jika manusia memang disengaja, maka hewan ini sudah menjadi takdirnya. Lihatlah, ikan satu ini mempunyai warna yang begitu cerah dan juga gonjreng, yang tentu saja memantik perhatian kawanan predator macam hiu. Mulut monyong, badan pipih. Mereka adalah Muris idol atau ikan bendera. Sebenarnya mereka adalah penghuni terumbu karang maupun bebatuan. Namun terkadang mereka bermigrasi secara besar-besaran. Sebagai konsekuensinya, mereka diburu, dikejar, dan dimintai pajak. Muris dapat ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Ikan ini adalah omnivora sekaligus berperilaku pemalu. Alih-alih melawan, mereka lebih memilih untuk bersembunyi saat merasa terancam. Lihatlah, kawanan Muris hanya tersisa beberapa saja, dan sang hiu meninggalkan mereka seolah-olah menyuruhnya untuk beranak pinak kembali. Saat belut moray melintasi daratan, itu artinya signal bahaya bagi sang kepiting. Dia adalah Sally Lightfoot Crab atau kepiting sikat yang terbiasa hidup di pantai maupun bebatuan. Yap, sesuai namanya, pergerakan hewan ini terbilang cepat dan juga lincah. Dan tak jarang pula, dia mampu mengelabui lawan-lawannya, termasuk sang alien, gurita. Target ditemukan. Seketika dia melangkahkan kaki, berlari, pergi, menjauhi. Akan tetapi, wups, berbagai rintang serta jebakan terus menghadang dan menghantuinya. Kini giliran belut moray yang mengambil alih peran antagonis. Sang naga laut mencaplok juga menarik bagian kaki yang menjadi senjata utamanya. Namun, tak semudah itu, paman. Dan yap, biar Sally hidup tenang sebab dia mempunyai peran penting di dalam ekosistem alam. Sang kepiting membantu membersihkan pantai dari sisa-sisa organik. Dia juga menjadi sumber makanan untuk hewan lain. Aku benci nasib. Bahkan dia mampu mengoyak tubuh ikan paus tanpa sedikit pun kendala. Memiliki 300 gigi yang tajam dan terus bertumbuh. Itu artinya mereka tidak pernah ompong. Hiu putih besar mengandalkan indera penciuman yang sangat tajam untuk mendeteksi makanan. Saking sensitifnya, sang predator mampu mengenali satu tetes darah dalam jutaan tetesan air laut. Terlebih, kekuatan gigitannya mencapai 4000 pound per inch persegi atau PSI. Itu artinya berkali-kali lipat lebih kuat dari singa dan nomor 2 di dunia setelah orca. Mereka berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan anak-anak secara hidup-hidup, berdarah panas, serta bisa hidup hingga 70 tahun. Kenyang woi. Wups, gigi yang tonggos menyeringai. Itu artinya perburuan usai. Kini waktunya hewan kelas 2 mengisi perut, yaitu hiu biru. Yap, tak seperti hiu putih besar yang berukuran 6 meter dan berat hingga 3 ton. Hiu biru terbilang lebih kecil dan imut. Sang kuda Nil melaju di dalam air, namun mereka tidak sepenuhnya bisa berenang, melainkan berjalan dan melompat di kedalaman. Hewan semi-akuatik ini terlalu gemuk untuk menjadi putri duyung, jadi mereka memanfaatkan gaya pegas menggunakan kaki belakang yang bisa meluncur hingga 8 km per jam. Yap, kuda Nil bisa menahan napas hingga 5 menit dan muncul ke permukaan untuk sekedar eksis dan mencari oksigen. Wups, sang kuda Nil mempunyai fans yang liar namun setia. Mereka terus menciuminya tanpa henti. Nikmatnya
Mereka adalah kawanan ikan siklid tilapia, pemakan parasit dan juga jaringan mati. Lihatlah sang pemakai jasa membuka mulutnya dengan antusias dan senang hati. Meski berukuran kecil 5 hingga 15 cm, namun ikan ini terbilang unik sebab mampu merubah warna tubuh, namun agresif dan super teritorial. Mereka akan mempertahankan wilayah bahkan jika harus melawan ikan besar. Terima kasih Oni-chan, kudasai. Yap, nampaknya kehidupan di dalam air tidak begitu menyenangkan. Jadi dia beralih ke daratan. Namun bukan sekedar healing maupun rekreasi. Sang ikan punya beberapa tujuan. Wadaw, Om Kepiting coba untuk menghadangnya. Akan tetapi dia mengelak layaknya katak. Mood Skipper adalah ikan amfibi yang hidup di dua alam. Dan ini adalah misi utamanya, yaitu menggali lubang untuk bertelur. Mereka mengeruk menggunakan mulut lalu melepehnya sedikit demi sedikit. Bahkan dia membangun benteng, mungkin untuk persembunyian Perang Dunia Ketiga. Whoops, mereka merangkak menggunakan sirip layaknya tangan. Hidup di hutan bakau maupun tempat berlumpur, sang ikan bahkan bisa memanjat pohon. Tubuhnya hanya 10 cm namun bisa melompat hingga 5 meter. Cara cepat guna mengusir penjajah pencaplok tanah. Maling. Iyap, dia harus bergegas sebelum musuh memagar perairan. Maling sialan. Bahkan dia absen muka dan mengucap salam sebelum melakukan penyerangan. Jika hewan lain diam-diam, orka malah terang-terangan menampakkan diri serta memberikan perhatian. Dan yap, membawa teman-teman karena mereka adalah pemburu berkelompok. Pengumuman kalian akan berakhir di sini. Sang pemilik gigitan terkuat di dunia menyelam kembali dan melakukan sebuah strategi. Orka terbilang hewan yang cerdas, memiliki otak seberat 6 kg. Mereka dinahkodai atau dipimpin oleh betina tertua. Lihatlah, seirama bergerak menciptakan gaya dorong serta menghasilkan gelombang kuat. Sang anjing laut hanya terdiam. Mereka terus bertahan dari sapuan air bah. Orka betina bisa hidup hingga 90 tahun sementara pejantan hanya 60 tahun. Uniknya, mereka tak pernah menyerang manusia. Tolong. Whoops, saat kesusahan tak ada yang bisa diharapkan. Aku benci teman. Lihatlah, bahkan dia memangsa hewan sejenis yang tentu saja, whoops, terkena semburan tinta senjata makan tuan. Mereka adalah cuttlefish atau ikan sotong. Meski berenang di lautan, nyatanya mereka bukan ikan, melainkan moluska jenis cephalopoda. Saling menguntit dari belakang dan bersembunyi di balik kediaman. Mereka adalah entitas teman makan teman. Meski tak sepintar kerabatnya yaitu gurita, dia mempunyai kemampuan kamuflase yang lebih tinggi karena mampu meniru pola dan juga tekstur lingkungan sekitar dengan detail yang hampir sempurna. Dia mempunyai senjata berupa tentakel dan juga lidah yang bisa memanjang dengan kecepatan 0,075 detik per serangan, sangat cepat untuk hewan yang terbilang kalem dan juga santai. Yap, sekali menjerat tak ada jalan keluar apalagi jalur damai. Layaknya tokoh antagonis dalam film thriller, sang sotong akan mengekang serta menggusur sang korban. Aku benci sotong. Nampaknya ikan buntal cukup haram untuk dimakan bagi beberapa hewan di lautan. Bahkan sekelas ikan singa hanya menatapnya. Dia terbelenggu dalam keraguan. Jadi dia meninggalkan dan mendekati yang mau dimakan. Dengan penuh presisi, sang singa menyergap dan iyap, tidak akan muat di tenggorokan. Bisa bukan berarti mesti dilakukan. Sementara di sudut lain, ikan buntal dijadikan bola oleh kawanan lumba-lumba. Mereka mengopernya ke sana kemari, beratraksi selayaknya atlet di acara televisi. Meskipun ikan buntal memiliki racun mematikan, namun dalam dosis kecil memberikan efek yang menyenangkan. Sebuah skema yang mirip obat-obatan manusia. Mereka mendapatkan kondisi tinggi dan juga rileks. Inilah alasan kenapa hewan cerdas ini tidak menggigit apalagi menggerus sang buntal. Tada, mata sang pecandu sayu dan dalam kondisi candu dia melepaskan membaginya bergantian. Aku benci lumba-lumba.
Bahkan sekelas ikan buntal tak sempat melakukan mekanisme pertahanannya. Dia dipaksa diseret dimasukkan ke dalam gelapnya pasir lautan. Yap, cacing bobit memang mengerikan. Dia mempunyai rahang yang kuat yang bisa menancap seperti kail pancing. Lihatlah, dengan tubuh sepanjang 3 meter, dia bersembunyi di balik pasir serta menatap mangsanya. Akan tetapi, itu adalah ikan godfish, spesies ikan yang cukup cerdik. Bahkan mereka bekerja sama untuk mengungkap apa yang berada di balik hamparan pasir. Ups, ketahuan. Ikan domba ini mampu menghisap air lalu menghembuskannya menggunakan insang. Ritual unik ini kerap mereka gunakan untuk berburu maupun menghindari predator. Namun terkadang mereka apes menjadi sebuah alarm peringatan darurat manakala terlalu dekat dengan penguasa yang brutal dan nekat. Aku benci cacing laknat. Ups, sang kuda laut hampir tertangkap. Namun, tak semudah itu ikan sialan. dengan santainya sang koboi lautan melaju pergi menghabiskan hari. Akan tetapi, beda ceritanya jika bertemu dengan ikan berkaki satu ini. Dia adalah ikan kodok, jarang bergerak namun pandai bersembunyi dan sang korban seketika menghilang karena dia adalah pesulap lautan. Yap, dia ahli dalam bidang kecepatan mulut dan hanya membutuhkan waktu 6 milidetik per serangan. Lihatlah, dia tengah melatih kelenturan bibirnya yang bisa melebar hingga 2 kali lipat. Kerjaannya hanya menunggu, berkamuflase dan menyergap, namun terbilang efektif dan bermanfaat untuk diri sendiri. Ukuran tubuhnya bervariasi dari 2,5 hingga 40 cm. Beberapa spesies ikan kodok mempunyai kulit berwarna-warni serta beracun tergantung mood dan juga takdir. Ada yang terlahir mirip alga dan batu karang. Aku benci kodok. Yap, siapa yang menang? Sosis besar berjalan atau guling cucian? Big match satu ini bergantung pada ketahanan, kemampuan, serta keberuntungan. Lihatlah, dengan percaya diri sang piton menyerang terlebih dahulu, menelusuk dalam heningnya perairan, mengandalkan kekuatan otot serta lilitan super yang sulit untuk dilepaskan. Dia hanya perlu waktu 5 menit untuk meremukan mangsanya. Namun, Dewi Fortuna tidak berpihak padanya. Terlebih, sang ular mengincar anyak-anyak, namun yang keluar adalah emak-emak. Dan yap, tak ada yang bisa lolos dari cengkeraman rahang buaya. Sementara Bang Piton terkunyah layaknya permen karet. Meski pertandingannya diulang dan sang piton berhasil melilit, hasilnya akan sama karena yang dia lawan adalah buaya muara, buaya terbesar di dunia. Lihatlah, pipinya yang tembem, cabi, cutie, cibi-cibi kawaii mengisyaratkan bahwa makan adalah kegemarannya serta obesitas adalah pencapaiannya. Yap, dalam hitungan detik perutnya sudah dipenuhi oleh air. Dan lihatlah, wajah sendu, bibir manyun, serta pipi yang cabi mengisyaratkan perlawanan. Berparas menggemaskan, polos tanpa dosa. Namun jangan salah, ikan buntal memiliki hati yang mematikan karena di dalamnya terkandung racun tetrodoksin 1400 kali lipat lebih berbahaya dari sianida. Belut moray mempunyai resistensi terhadap racun itu, namun jurus balon sang ikan buntal sulit untuk ditaklukkan. Sialan. Sementara sang belut meratap, benci ikan. Gurita pandai berkamuflase, namun ikan hiu mempunyai indera penciuman yang super sensitif. Namun untuk memangsanya adalah perkara yang cukup merepotkan. Terlebih gurita adalah seekor yang dermawan. Lihatlah, bahkan dia berdonasi tinta. Smart people. Sang hiu pun beranjak dan gagal maningson. Meski mempunyai tentakel yang tangguh serta trik menipu, sang betina terangsang karena feromon yang ditebarkan. Namun sepertinya akan sangat melelahkan sebab semua pejantan mempunyai ide yang sama. Smart people. Yap, mereka bertumpuk satu sama lain, berbagi getaran serta melepas kepusingan. Hari yang sibuk untuk pahlawan perkembangbiakan. Dan nampaknya ini adalah pelanggan terakhir. Cukup lama.
Mereka adalah newt, salah satu spesies salamander kecil, berhabitat di Amerika. Bahkan perilakunya pun sama. Saat musim kawin, sang betina lah yang aktif mendekati pejantan. Sementara sang pemenang berhak memfertilisasinya sepuasnya. Panjang tubuhnya hanya 12 cm dengan berat badan 5 gram, namun mempunyai racun yang sangat berbahaya. Tahun 60, 3 orang meninggal akibat minum dari ceret kopi yang sudah hewan ini susupi. Racunnya 10.000 kali lipat lebih berbahaya dari sianida. Sialan. Sosok asing sedang terbaring. Apakah dia mati? Ternyata tidak. Namanya adalah Kalingono, spesies ikan siklid. Dia berburu dengan cara berpura-pura mati, strategi yang cukup licik. Smart people. Doi bisa menunggu hingga berjam-jam, namun terkadang bablas ketiduran. Berhabitat asli di Danau Malawi, Afrika, dan tak jelas dari mana dia mendapatkan teknik ini. Melakukannya berulang-ulang hingga masyarakat percaya dan kebingungan. Dia mengatur posisi hingga terkadang pantat sulit untuk berkompromi. Terlebih beberapa tetangga sok menjadi pahlawan. Berpindah dan mencari tempat sunyi adalah ide yang super brilian. Dan hasil akan mengikuti bagi siapapun yang bekerja keras. Sang ikan pun berkuat. Lebih baik berpura-pura mati daripada berpura-pura miskin. Aku benci. Dia sedang melakukan sebuah ritual untuk melepaskan kelebihan kadar garam. Namun yang dikeluarkan bukanlah ingus, melainkan air laut. Dan mereka adalah satu-satunya iguana yang mampu berenang sekaligus menyelam. Sekitar 4,5 juta tahun yang lalu, mereka hidup di hutan sentral Amerika Selatan. Namun sebuah bencana membuat mereka terbawa arus lalu terombang-ambing di lautan hingga bersinggah di Pulau Galapagos. Makanan adalah sumber energi untuk bertahan hidup. Akan tetapi di pulau ini hanya tersedia menu rumput laut, dan mau tak mau mereka harus memaksakan diri. Hingga akhirnya seleksi alam merubah mereka dan berevolusi. Mempunyai kuku tajam untuk mencengkram batu karang serta ekor pipih mirip dayung. Hidungnya pun mempunyai filter untuk bertahan di dalam air hingga 30 menit. Dan yang paling menarik, mereka bisa menyusutkan ukuran tubuh sampai 20% saat makanan langka.